Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel kami, channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. FPI itu resmi dibubarkan sebagai organisasi terlarang, ya kan? Sebagai organisasi terlarang dan tidak boleh menggunakan atribut. Akan tetapi berjalannya waktu kita dikagetkan dengan kemunculan FPI Reborn. Ya, kalau kita cermati dengan seksama ya orang-orangnya ya itu saja. Tiada lain dan tiada bukan gitu loh. Orangnya ya itu saja. Ya kan? Itu FPI Reborn. Isi muridnya kabut, yang bikin FPI itu kan kabut, terus muridnya itu ya yang jadi FPI. Makanya kalau kita cermati dengan seksama, adanya orang-orang seperti ini sebenarnya itu bikin gaduh saja, bikin heboh saja, ya kan? Kita lihat orang-orang seperti ini ngumpul, pasti ada chaos, ada geger. Mereka mungkin tidak pernah berpikir bagaimana menjaga kondusivitas keamanan negara ini, iya kan? Coba kita tengok ceramah membawa celurit sambil teriak akbar takbir, iya kan? Ada rekaman videonya, gitu kan? Nah ini, kalau orang-orang model gini masih tetap ya eksis, terus selalu tebar provokasi hasutan, nah ini sangat berbahaya untuk kondusivitas keamanan negara yang kita cintai ini. Kenapa Rizik ditolak di Pemalang, di Banyumas, di Cilacap? Ya karena provokatif. Rizik itu mulutnya tidak bisa kalau dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya isinya ya seperti itu, seputar itu. Memang didesain seperti itu. Kalau tidak seperti itu mungkin tidak akan makan, mungkin gitu lah. Makanya ketika orang-orang seperti ini kumpul atau muncul pasti geger, iya kan? Ini bukan orang asing, itu FPI Depo dulu, itu sekarang masih eksis di FPI. Makanya perlu kami tegaskan, kami mendapatkan surat keputusan bersama ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Wah, ngeri kan? Nomor 2204780 tahun 2020. Nomor M.14.HH.05.05 tahun 2020. Nomor 690 tahun 2020. Nomor 264 tahun 2020. Nomor KB garing 3 garing 12 garing 2020. Nomor 320 tahun 2020. Tentang ya ini yang harus dicermati, larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Gitu. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tuh. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Keutuhan Negara, Kesatuan Republik Indonesia. Makanya dibubarkan dan tidak boleh beratribut gitu loh. Tapi entah apa yang terjadi sampai detik ini FPI ini masih bebas berkeliaran, seakan-akan tidak ada intervensi dari pihak keamanan kan gitu. Seakan-akan aparat kita itu terbius gitu loh.
tidak berdaya. Kalau kita cermati ya, mereka itu memang pintar sekali berkamuflase. Mereka itu mungkin seluruh hidupnya itu dicurahkan untuk seperti itu. Berperan seperti kaum bunglon. Nah, kalau istilah Jawa itu mancolo putro, mancolo putri. Nah, bisa merubah dirinya dengan berbagai bentuk, rupa, warna. Wah, ngeri kan? Iya kan? Iya. Sehingga gara-gara orang-orang seperti ini, umat itu jadi bingung. Banyak saudara-saudara kita yang bingung. Wah, saya bingung ini mau ikut yang mana. Di sana mereka bilang ini baik, di sini mereka juga bilang wah baik. Nah ini. Sebenarnya kalau menurut kami ini hal yang sederhana, hal yang mudah untuk dipetakan, ya kan? Iya. FPI dari apa yang kami surat keputusan bersama ya, dari semuanya kan itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dilarang membawa atribut itu bisa dipegang, bisa ditangkap itu kan. Nah ini kan seharusnya menjadi tolak ukur dan mereka tetap kekeh memakai FPI. Kami tidak mau tahu, kami juga tidak mau ribet alasan kalian. Mau FPI kepanjangan front penjual ikan atau apa, kami nggak peduli. Tapi yang jelas FPI gitu. Dan orang-orangnya seperti itu kan. Yang selalu bikin gaduh, selalu bikin, aduh. Ini kan menyadarkan loh. Iya kan? Seharusnya. Masa membedakan itu semua kok perlu sesuatu sing daki-daki. Tidak perlu, tidak penting ya. Sudah fokus pikiran kita itu tentu lebih bermanfaat seumpama kita alihkan ke yang lain yang tentu lebih bermanfaat untuk bangsa dan bernegara kita, untuk keluarga kita. Itu seperti itu. Daripada ngurusi sesuatu yang nggak jelas dan orang-orang yang nggak jelas. Kalau kita akan sederhana, itu terbukti, bro. Terbukti bahwa pelaku-pelaku itu ya orang-orang itu saja. Kalau orang-orang itu muncul pasti geger gitu aja. Makanya kenapa Rizik, Bahar itu ditolak di mana-mana, karena dia itu selalu provokatif. Kalau tidak provokatif terus mengademkan, tentu yang sesuai dengan budaya Nusantara tentu akan diterima terus welcome. Sesulit itukah kita membedakan, saudara-saudara itu? Ayo kita cerdas, baru kita waras. Jangan sampai kita dicekoki doktrin-doktrin mereka yang nggak jelas. Terima kasih.